Halo semuanya yang ada di TokTok, yang ada di YT, dan yang ada di Igoy. Nama saya Ellen May. Saya di pasar saham dari tahun 2007 dan saya mengalami berkali-kali krisis 2008, 2013, 2018, 2020 yang paling gede, dan kemudian 2025 yang terbaru kemarin karena tarif resiprokal Trump yang sebenarnya justru malah jadi peluang. Dan saya mengedukasi dari tahun 2011. Saya senang sekali malam hari ini bisa ketemu teman-teman semuanya lagi. Sebenarnya tahun 2008 waktu itu aku rugi gede, tapi kemudian balik tahun 2009 dan sesuai dengan nazar atau janji aku waktu itu, aku kalau duitku balik aku mau membantu teman-teman yang lain lah ya, supaya bisa berinvestasi atau trading tuh dengan lebih bagus lagi. Makanya malam hari ini meskipun ngantuk pol tetap hadir di sini. Kenapa? Karena ini sebagai salah satu bentuk pelayanan saya. Oke teman-teman, banyak yang nanya tentang TPI acuan dan pastinya saham-saham Papa PP lainnya. Tapi sebenarnya hari ini tuh banyak saham yang mulai aktif selain sahamnya Papa PP loh. Aku mulai ya live malam hari ini. Aku izin matiin komen yang ada di Igoy. Aku izin matiin komennya. Oke, seperti biasa saya akan start dari IHSG dulu. Malam hari ini temanya apa? Kita bahas apa? Kita mau bahas tentang salah satunya Eropa yang ngasih tarif 0% ke Indonesia. Keren ya. Nah jadi Eropa ini mau ngelawan Amerika. Makin pusing tuh Amerika. Terus selain itu kita juga mau bahas tentang inflasi Amerika yang naik. Dan beberapa saham yang mulai aktif hari ini. Terus potensi Bank Indonesia mau nurunin suku bunga lagi. Oke, kita start dari IHSG dulu ya. Jadi kita lihat IHSG per hari ini gerakannya masih hijau tipis-tipis. Sebenarnya kalau dibilang nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu signifikan ya gerakannya IHSG hari ini, dan pergerakannya bukan didorong oleh saham-saham big banks, di mana saham-saham big banksnya masih santai aja, masih santai, tidak ada banyak pergerakan buat BCA. Terus kemudian untuk Bank Mandiri hari ini juga masih tidak ada pergerakan alias masih sideways. BBNI juga masih tidak banyak pergerakan atau sideways. Tapi dari 4 big banks itu, sekali lagi kalau saya memperhatikan dari 4 big banks ini yang paling aktif dan fluktuatif itu sebenarnya adalah BBRI. Jadi kelihatan banget sebetulnya BBRI ini dipakai buat trading juga nih sama investor-investor gede ya. Dan mereka melihat sebenarnya dari segi historical yang paling terdiskon dari masa lalunya, average 5 tahun BRI memang yang paling terdiskon. Nah kemudian selain itu hari ini juga pastinya saham-saham Papa PP itu masih aktif, cuman nggak sekencang kemarin ya. Jadi aku review dulu secara garis besar. Di pasar reguler itu transaksi 15,1 triliun. Yang terbesar transaksinya dari Petro ini 1,3 triliun. Kemudian ada Cuan atau Petrindo Jaya Kreasi, ini transaksinya sekitaran 1,1 triliun. Hari ini ada stock split ya, jadi kalian nggak usah kaget kalau dia turun gitu. Terus kemudian ada BMRI, ini transaksi ketiga terbesar di pasar reguler setelah Petro dan Cuan. Setelah Petro dan Cuan, BMRI hari ini transaksinya 973 triliun. Nah, di pasar negosiasi lumayan gede, 1,1 triliun itu ada saham CDIA 244 miliar yang masih arah auto reject atas terus. Ya, jadi masih arah terus nih CDIA, dan nanti kabarnya Papa PP masih bakalan IPO lagi, dan hampir bisa dipastikan nih ya, kemungkinan besar IPO-nya tuh bakalan arah-arah lagi kayak gini gitu ya.
Nah, jadi nggak heran banyak yang ngeborong IPO dari grup Pak Prayogo Pangestu. Kemudian BBCA, kita lihat di pasar negosiasi setelah CDIA ada BBCA, transaksinya 185 miliar meskipun di sini candlenya masih merah, dan kemudian ada saham Mika dengan transaksinya 139 miliar ya, Mitra Keluarga Karya Sehat. Nah, ini bukan satu rekomendasi, aku nge-review dulu market hari ini gimana. Terus hari ini asing net sell 316 miliar. Yang banyak di net sell asing ada saham BMRI yang tadi aku ada bahas ya. Transaksinya termasuk salah satu yang paling besar hari ini. Terus kemudian ada Cuan net sell 160 miliar, 9 miliar, BRPT 125 miliar, dan ICBP 75,5 miliar. Nah, aku mau bahas dulu tentang saham Cuan, teman-teman. Ini nggak usah sebentar. Kalian ada yang lihat di Igoy nggak? Agak putus-putus dikit ya tadi ya. Aku mau bersihin gambarnya dulu supaya kelihatan harga terakhirnya. Harganya di 1625. Ini setara dengan 250-an di sini, 250-an. Jadi sebenarnya Cuan ini nggak jatuh teman-teman. Kalau kalian punya satu lot itu jadi 10 lot, rasionya 1:10 ya, jadi rasionya 1:10 gitu. Jadi kalau kalian punya 10 lot jadi punya 100 lot, nggak masalah. Dia cuman flat aja pergerakannya hari ini. Mungkin yang masih pemula banyak yang masih bingung nih kenapa kok turun. Oke. Kemarin aku udah bahas saham Papa PP banyak banget, jadi kalau mau dibahas lagi nanti aku akan bahas belakangan. Tadi banyak banget yang nanyain tentang TPIA, mungkin aku nyicil, aku bahas TPIA dulu. Karena malam hari ini aku sebenarnya kepengen bahas tentang hal yang lain. Nah, TPIA ini dibilang anak tiri. Dulu anak tirinya BRPT, sekarang anak tirinya TPIA. Ya, jadi yang digadang-gadang untuk masuk ke MSCI itu kan ada brand, Cuan, dan juga Petro. Ya, jadi itu yang naiknya paling kencang ya. Nah, perhatikan TPIA di sini patternnya juga masih symmetrical triangle. Kemarin hampir breakout tapi gagal breakout, nggak jadi breakout ya. Nah, jadi kalau teman-teman perhatiin sekalian aja deh kalau gitu, aku bahas sekalian ya sahamnya Pak PP ya. Cuan kemarin tuh naik breakoutnya kencang banget, terus hari ini di 1625 tuh sebenarnya stagnan aja. Kalau kalian beli kemarin tuh sebenarnya ngejar harga banget sih. Sebenarnya kalau teknikal, ilmu teknikal itu ilmu super trader kita, itu sebaiknya nunggu di retracement. Jadi retracementnya sekitaran kalau harga baru tuh 1300-1400an. Tapi mungkin agak susah dikasih di harga di area itu karena biasanya saham-saham Pak PP ini kalau udah breakout sekali terus kemudian ngegas terus ya. Nah, terus aku mau kasih lihat supportnya untuk Petro juga. Petro ini sebenarnya kita harus agak hati-hati karena 4270 nih resistance yang lumayan kuat buat Petro, sangat kuat malahan ya. Dan kalau ditanya supportnya yang lumayan murah di mana di 3370-an. Kalau misalkan mau nawar belum tentu dikasih, tapi kalau seandainya ada dikasih di area di sini 3270, 3370 itu lebih rendah risikonya. Jika turun dengan volume transaksi kecil, oke, di area itu. Tapi kecuali kalau jebol 32 dengan volume gede, nah itu jadi nggak bagus gitu. Terus kemudian Petro, Cuan, dan juga brand. Nah, sama halnya dengan brand ini, kemarin juga breakoutnya langsung kencang gitu, dan hari ini juga masih naik meskipun ngekor. Ada yang bilang, wah ini pada profit taking nih. Menurut saya sih ini pausing aja sih. Jadi teman-teman kalau mau lebih aman pastinya kalau ada retracement sekitaran area 6850 atau di bawah itu sampai 6250-an. Mungkin agak nawarnya dibilang agak pelit, tapi ya kalau ngelihat saham yang volatile kayak gini sih kalau saya nyantai aja tradingnya, jadi nggak yang takut terlalu berhati-hati juga enggak, tapi nyantai aja. Brand, Petro, Cuan udah, TPIA udah, Petro udah belum ya tadi ya? Brand, Cuan, oh Petro belum, Petro udah deh, udah aku gambar ya. Jadi ini angkanya buat Petro
Terus aku mau bahas saham-saham yang lainnya, tapi aku mau bahas dulu soal sentimen dari Uni Eropa. Ini menarik banget, dimana sentimen Uni Eropa, terus kemudian ada sentimen MSCI. MSCI itu kan kemarin dampaknya langsung berasa pada saham-saham PP. Tapi sebenarnya itu impact positif untuk semua saham di Indonesia, bukan cuma saham PP doang. Nanti aku jelasin. Nah, aku mau bahas dulu tentang Uni Eropa. Uni Eropa ini balas dendam ke Amerika. Dan udah nyiapin daftar balasan tarif buat barang-barang dari Amerika senilai 72 miliar euro atau 1.300 triliun rupiah. Kalau sampai 1 Agustus nggak ada kesepakatan dagang dengan Trump. Jadi barang-barang Amerika yang bakal kena balasan tarif itu termasuk mesin dan alat listrik, obat dan alat medis, plastik dan kimia, terus kemudian wine, anggur, dan produk pertanian lainnya. Awalnya daftar ini tuh bahkan lebih besar sekitaran 95 miliar US dollar, tapi dipotong dikit setelah diskusi internal. Nah, intinya tuh kalau sampai dealnya gagal, produk Amerika tuh bakal diajar tarif besar-besaran sama Uni Eropa, dan perang dagang tuh bisa makin panas, guys. Nah, terus Trump di sisi lain tuh lagi ngancam tarif 100% buat Rusia. Nah, terus Trump ini marah banget sama Rusia karena belum mau berhenti perang sama Ukraina. Dia ngasih ultimatum 50 hari buat Rusia, kalau nggak damai bakal dikenain tarif 100% buat semua yang masih kerjasama dagang sama Rusia. Dan ini bikin Rusia makin kesulitan, bisa cepat nyerah. Nah, yang menarik, Indonesia, Eropa ini mencapai kesepakatan CEPA, ya. Bentar ya. Oke, jadi Pak Prabowo ngumumin Indonesia dan Eropa tuh udah sepakat bikin perjanjian dagang bebas setelah 10 tahun negosiasi, dan akhirnya banyak tarif dagang yang bakalan jadi 0% alias gratis, dan kerjasama ini saling menguntungkan atau win-win. Nah, terus Eropa tuh punya teknologi dan uang, Indonesia punya sumber daya seperti biasa. Terus buat Indonesia ini bisa membuka peluang ekspor makin luas setelah kehajar tarif Amerika, bisa mengalihkan mungkin beberapa ekspornya ke Eropa gitu, dan menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, jadi alternatif penting buat saat ini kondisi yang penuh ketidakpastian. Nah, bonusnya gimana? Bonusnya Uni Eropa ini juga udah ngasih kemudian visa multi entry buat warga negara Indonesia untuk kunjungan kedua. Jadi kalau Eropa ngamuk, Eropa kerjasama dengan negara lain. Demikian juga dengan China, China ngamuk dengan Amerika, kerjasama dengan negara lain. Tapi kalau China ngamuk tuh sebenarnya China kena tarif ini sebenarnya justru agak merugikan Indonesia, karena China itu ekspornya jadi ngarah ke negara-negara Asia Tenggara. Jadi Indonesia jadi termasuk salah satu tempat ekspornya malah. Kalau Eropa kan enggak ya, jadi Indonesia malah ekspor ke sana. Kira-kira kayak gitu. Nah, satu lagi sentimen positif sebenarnya datang dari Bank Indonesia, ya, dan juga dari inflasi Amerika. Bentar ya. Oke, terus aku bahas tentang inflasi Amerika dulu. Ini ada data terbaru untuk inflasi Amerika. Inflasi Amerika tuh agak-agak naik dikit. Aku mau kasih lihat gambarnya buat kalian yang ada di TokTok, yang ada di YT, ke Igoy untuk bisa ngelihat gambar inflasi Amerika. Ini ada United States Core Inflation bulanan, dan ini adalah inflasi tahunan. Aku mau kasih lihat gambarnya, ya. Ada inflasi inti. Terus nih, aku mau kasih lihat di Igoy aku, @ellen_official. Oke. Ini inflation rate, US inflation rate. Perhatikan ini. Nah, dia naik dari 2,3, 2,4 jadi 2,7. Ini fresh banget beritanya, baru banget keluar. Jadi inflasinya naik kayak gini ini sebenarnya nggak bagus. Kalau ketua The Fed-nya masih Jerome Powell, ini nggak bakalan diturunin suku bunganya. Tapi kalau Jerome Powell kabarnya dia mau resign, didesak terus sama Trump, mungkin ya, nggak tahu deh, dibikin resign mungkin ya, nggak dipecat tapi dibikin resign mungkin ya. Nah, jadi kalau mungkin ketua The Fed-nya bukan Jerome Powell, bisa diturunin suku bunganya. Tapi ini Jerome Powell masih menjabat.
meskipun ada isu resign, jadi dia belum mundur, belum benar-benar mundur. Jadi kesimpulannya suku bunga sih sebenarnya kalau ngelihat data ini justru makin susah nuruninnya. Nah ini kan ulahnya Trump juga sebenarnya. Kemarin kalau nggak ada tarif resiprokal, ini udah hampir banget dekat penurunan suku bunga. Dimana inflation rate itu udah di angka 2,3 dan Powell bilang kalau inflation rate di angka 2% bulat itu suku bunga diturunin. Jadi ya kita lihat aja nanti apakah Powell benar-benar bakalan mundur atau enggak gitu ya. Oke, terus kemudian suku bunga BI ini potensi diturunkan lagi ya. Jadi dari kalau memang diturunin lagi berarti ini akan jadi pemangkasan yang ketiga tahun ini. Dari 5,5 jadi 5,25. Chartnya kira-kira kayak gini. Jadi dia udah mulai agak turun. Yang menarik sih suku bunga BI ini dia gerakannya tidak mengikuti suku bunga Amerika. Dulu ngikuti Fed rate. Perhatiin di sini teman-teman. Aku mau kasih lihat gambarnya. Ini adalah chart untuk suku bunga BI di mana dulu sempat setelah pandemi sempat naik-naik dan kemudian puncaknya kemarin di 2024 September, terus sempat turun ya di 2025 di Januari itu turun sekali dan saham naik lumayan tinggi karena memang pas lagi murah. Nah Mei kemarin turun lagi tapi sahamnya nggak naik tinggi sama sekali, nggak naik ya. Kenapa? Karena saham-saham di Indonesia udah tinggi banget waktu itu. Nah kali ini ada kabar akan ada, ini gambar yang lebih jelas, akan ada penurunan suku bunga BI di mana saham-saham Indonesia Big Banks tuh lagi murah atau lagi di bawah gitu. Jadi ini bisa jadi satu momentum positif buat saham-saham Big Banks gitu ya. Nah jadi kalau misalkan terakhir di 5,5 diturunin waktu itu di bulan Mei 5,5, nanti kalau 5,25 berarti posisinya di sini, perhatiin di panah saya di sini, oke ya. Nah terus oke, itu beberapa sentimen positif ya. Terus kemudian MSCI seperti yang saya tadi mau bilang, MSCI yang ngelonggarin aturan itu sebenarnya gimana sih, yang dimaksud apa? Jadi gini, Indonesia tuh dulu bobotnya di MSCI itu lumayan gede. Meskipun ya jauh dibandingin saham Amerika dan saham China ya. Cuman lumayan sempat mencapai di angka 2,2%-an di awal 2024. Dan kalau diperhatiin November 2025 itu turun jadi 1,5%. Dan di Juni 2025 November 2024 turun 1,5%, Juni 2025 yang terbaru tuh itu turun jadi 1,2% doang gitu ya. Jadi makin turun terus bobotnya. Impactnya apa sih? Impactnya ya makin gak investable buat investor-investor di asing. Jadi itu mempengaruhi juga dana asing yang masuk ke pasar saham Indonesia. Nah kalau saham Indonesia makin susah buat menembus MSCI waktu itu karena ada beberapa penyebab sebenarnya. Faktor investability atau fundamental perusahaan itu sendiri, kemudian konsentrasi kepemilikan saham, dan jejak pernah UMA atau enggak yang aku sempat ngomong kemarin. Kalau saham pernah masuk UMA atau papan pemantauan dalam 12 bulan terakhir itu enggak boleh masuk MSCI. Nah waktu itu Brand Cuan pernah gagal masuk MSCI padahal udah memenuhi syarat minimum floating market cap 1 miliar US dollar. Jadi nggak heran ya kenapa kalau saham-saham PP, Pak PP itu naik terus gitu, karena memang ada mungkin ada target untuk masuk ke MSCI dan harus memenuhi syarat-syarat itu.
Ya, jadi waktu itu Brent UMA di 20 Juni 2024, cuan di 8 Januari 2025, Petro di 4 September 2025, sampai akhirnya Bursa Efek tuh ngirim surat ke MSCI bilang UMA tuh bukan bentuk sanksi melainkan hanya peringatan aja. Dan habis itu saham yang kena suspensi lebih dari sehari hanya masuk papan pemantauan 7 hari dengan sistem lelang. Nah, maka dari itu nggak adil kalau dipakai buat ngeblokir saham yang masuk ke UMA selama 12 tahun terakhir. IDX ada ngomong kayak gitu ke MSCI. Terus 11 Juli kemarin MSCI ngejawab, ya udah UMA tuh nggak lagi jadi penghalang untuk saham Indo masuk ke MSCI deh. Terus Brent, cuan dan Petro nggak dapat perlakuan khusus lagi, kayak nggak dicing lagi lah kalau bahasa Jawanya orang sekolah, dicing gitu loh. Dicing tuh kayak disebelin atau ditandain gitu. Nah, nggak ditandain lagi, nggak didapat perlakuan khusus lagi. Mulai Agustus 2025 ketiganya bisa dievaluasi normal buat masuk MSCI. Artinya lebih banyak saham Indo yang punya peluang masuk MSCI. Jadi bukan cuman Brent dan cuan dan Petro juga. Nah, sebenarnya kenapa sih penting banget buat saham Indo tuh masuk MSCI? MSCI itu apa? Banyak fund manager besar dunia, BlackRock, Vanguard, dan lain-lainnya, itu pakai MSCI itu sebagai benchmark. Rumusnya tuh gini, kalau saham masuk MSCI itu jadi bagian dari indeks ETF atau mutual fund global. Nah, dana asing yang ikut indeks itu tuh wajib ngebeli saham yang masuk ya. Jadi bakalan otomatis akan ada inflow asing yang masuk ke negara tersebut, dalam hal ini Indonesia. Bakalan banyak fund manager institusi juga pakai indeks global lain seperti acuan sebagai acuannya, sebagai benchmarknya. Contohnya selain MSCI itu ada FTSE Emerging Market Index. Nah, itu saingannya MSCI itu dipakai sama banyak ETF dan sovereign wealth fund. Sovereign wealth fund tuh contohnya kayak Danantara kalau di Indonesia ya. Jadi kayak pengelola investasi dari sebuah negara, namanya sovereign wealth fund. Nah, itu pakai acuan FTSE dan MSCI itu. Kemudian salah satu ETF terbesar yang memakai FTSE untuk acuan itu ada Vanguard. Vanguard tuh dia punya Vanguard FTSE Emerging Market ETF ya. Terus ada iShares MSCI Indonesia, ini juga ETF yang merupakan replikasi MSCI Indonesia. Kalau saham masuk MSCI otomatis masuk ETF ini juga, atau EIDO, agak-agak nggak liquid. Indonesia punya ETF. Apa itu ETF? ETF tuh kayak reksadana yang bisa diperjualbelikan sewaktu-waktu. Dan belakangan ini aku memperhatikan ETF di Amerika ini banyak sekali yang aktif diperdagangkan ya. Jadi banyak sekali yang mulai uptrend gitu. Nah, jadi harapannya Indonesia punya ETF juga bisa uptrend, bisa aktif gitu ya. Terus jadi longgarnya aturan MSCI ini bukan cuma kabar baik buat Brent, cuan dan Petro sebenarnya, tapi juga harapan buat supaya weightingnya Indonesia di MSCI itu bisa naik lagi. Terus capital inflow dari asing balik lagi ke pasar modal Indonesia kita. Syaratnya apa sih satu saham masuk ke MSCI? Intinya sebenarnya ya, dia tuh mesti harus memenuhi angka atau syarat untuk free float adjusted-nya dia. Terus kemudian juga likuiditasnya dia ya. Jadi kesimpulannya tuh punya free float cap, likuiditas yang memadai, aktivitas transaksi sahamnya juga harus aktif. Ya, maka dari itu nggak heran kalau saham-saham PP jadi banyak yang aktif. Mungkin ada cita-cita masuk MSCI mungkin ya gitu. Dan juga akses yang bebas untuk investor global, serta memenuhi batasan FIF dan FOL-nya supaya bisa masuk ke MSCI. Ini intinya ada rumus tertentu gitu loh. Nah, jadi kalau kita perhatiin di sini, ini bukan cuma sentimen positif buat saham PP aja. Ini juga yang menjadi sentimen positif beberapa saham di Indonesia hari ini kembali aktif dan kembali menarik. Aku mau bahas saham-saham tertentu. Aku mau bahas saham-saham itu. Sorry, sumuan, gerah, tadi kedinginan, sekarang gerah. Oke, mari kita lihat. Selain saham-saham Papa PP hari ini juga aktif banget saham-saham yang lain dari sektor properti, sektor energi baru terbarukan, sektor energi dan juga sektor komoditas. Mari kita lihat dulu saham PGEO yang juga pernah ngasih cuan M-Trade, cuan double digit, dan per hari ini menarik banget dia ngasih cuan M-Trade double digit lagi. Jadi kayak
nurut banget sama teknikalnya, gampang banget diprediksi, gampang banget ditebak yang ini pakai ilmu super trader kita. PGEO M-Trade udah pernah profit taking, sempat review buy 14 Mei, review sell pada tanggal 19 Juni, teman-teman yang di tok-tok yang di ke Igoy 14 Mei itu di bawah sini ya, ini baru mulai gerak pertama, terus kemudian 19 Juni itu di sini, di atas sini. Perhatiin kita belinya nggak pas banget di bawah di bottom karena nggak bisa nangkep pisau jatuh di sini. Di sini ada confirmation buy, kita buy, kemudian sell-nya di sini. Nah, review buy ya. Terus kemudian sebenarnya sebelumnya tuh kita pernah review buy juga. Jadi kalau misalkan ada yang bilang, wah nggak dapat di bottom, di bawah banget, dapat sih. Ini kan yang sebelumnya ada cuan-cuan juga di sini, ada stop loss, ada cuan juga. Cuman yang gede memang dapatnya pas 14 Mei sampai 19 Juni. Nah, terus terakhir M-Trade itu ada masuk lagi pas di bottom tanggal 23 Juni waktu itu sekitaran 1355. Kalau ngelihat daily ada yang bilang wah telat masuknya, tapi kita bukan trader daily. Dan per hari ini si PGEO ini udah ngasih floating cuan atau belum di review sell sekitar 21-25%. Very beautiful patternnya dengan volume transaksi yang terus naik dari ini volume transaksinya naik dari tanggal 16 Mei ya. Jadi kita review buy cuan gede pertama di 14 Mei, terus kemudian 16 Mei volumenya naik, dan setelah itu converge terus. Kalau harga naik, volumenya juga naik, jadi hijau tuh lebih tinggi daripada merah, so it's very beautiful. PGEO besok kita nggak nebak sehari demi sehari, jadi kalian jangan nanya besok PGEO gimana. Tapi yang jelas PGEO besok mau naik mau turun ini tetap cakep. Seandainya besok turun akan ada potensi membentuk handle di sini. So it's a very beautiful pattern. Jadi kita tinggal ngehold aja. Rekomendasinya gimana, buy atau enggak? Rekomendasinya belajar sama M-Trade Academy dulu supaya tidak hanya bisa dapat rekomendasi buy kayak gini PGEO di bottom sini, tapi juga kalian bisa belajar ilmunya. Nah, kalau di M-Trade Academy kalian dapat ilmunya yang penting banget kalian pelajari adalah di sini. Ini adalah daging utamanya M-Trade ya. Jadi bukan stock picknya itu pelengkap aja ya. Ini e-course-nya sebenarnya. Itu yang kalian mesti harus tonton atau harus pelajari. Oke, aku lanjut untuk saham yang berikutnya, yang ayu banget berikutnya, yang juga sempat ngasih cuan, M-Trade lagi. Jadi saham yang ngasih cuan kita tuh bukan cuman saham PP doang, gengs. Dimana saham Pak PP tuh menurut aku sebenarnya agak susah untuk dianalisis secara teknikal. Karena patternnya kayaknya suka-suka sendiri, suka-suka hati BD gitu loh. Lebih gampang dibaca patternnya tuh pani gitu. Dan kita paling hati-hati banget dengan saham yang tiba-tiba breakoutnya kenceng, gak ada retracementnya gitu ya. Jadi perhatikan di sini, but it's your call. Kalau mau beli it's your call, nggak masalah ya. Perhatikan di sini teman-teman, di sini ini ENRG M-Trade waktu itu ada sempat review buy di harga 236, tepatnya di tanggal 4 Juni 2025. It's very beautiful pattern juga. Bedanya dengan PGEO waktu itu kita udah cuan bungkus. Kali ini ENRG yang jangka menengahnya kita masih ngehold dan profit 60-69%. Mungkin banyak teman-teman yang dapat multi bagger dari saham CDIA, dan congrats buat teman-teman semuanya yang dapat dari CDIA. Tapi kalau aku pribadi, aku gak beli karena nanti dapatnya kecil-kecil, cuman maksudnya besar dan kecil ukurannya kan subjektif ya. Kalau buat aku dapat berapa lot doang itu kecil. Jadi aku memilih untuk aku yang bisa beli banyakan lah lotnya, kira-kira gitu, biar nggak capek gitu. Mungkin ada yang bilang beli lot kecil-kecil tapi kalau untungnya banyak. Buatku lebih banyak cuannya beli lot banyakan dan cuan dari saham macam ENRG, PGEO kayak gitu. Ya, you know what I mean. Size-nya mungkin ya, bukan mau sombong, kakean gaya. Size-nya ya, aku bukan di size yang ini lagi. Anyway,
Mari kita lihat untuk saham ENRG. Ini patternnya bentuknya mirip banget kayak PGEO. Jadi teman-teman, ini ENRG kita juga udah sempat review buy, jadi tinggal ngehold aja. Untuk jangka pendeknya kita udah sempat sell. Nah, jadi ini ENRG dan PGEO M-Trade tuh lagi nunggu retracementnya untuk masuk buat jangka pendek lagi. Nah, bayangin untuk saham yang kita udah ada aja kita nunggu retracementnya ya. Jadi dua saham ini beautiful untuk ditunggu retracementnya. Oke, terus kemudian ngantuk, saya sabar ya. Maaf dulu. Oke, jadi kenapa ngantuk? Karena ini di Aussie udah jam setengah 12 malam. Oke, terus aku mau bahas lagi beberapa saham yang aktif, cenderung aktif hari ini. Ada saham MBMA ya. Jadi saham-saham ini juga terdampak positif sentimen dari banyak sentimen positif yang tadi saya sebut. Oke, nah ini MBMA, ini juga cakep banget MBMA yang kapan hari kita bahas. Dia potensi membentuk cup and handle. Nah, kemungkinan nanti PGEO dan juga ENRG itu bisa nyusul kayak gini. Sekarang ENRG dan PGEO posisinya di sini. Nah, untuk MBMA sendiri ini, jadi M-Trade biasanya kalau trading kita bukan kayak ngambil saham yang harus hype di market kayak gitu, enggak, tapi kita pakai sistem. Prinsipnya kita mau sustainable jangka panjang itu enggak yang ajurut-ajurutan, kita pakai sistem lah, ada cara khusus gitulah. Sistem super trader ini MBMA kita lagi ngehold cuan 30-42%, nggak seseksi saham Papa PP yang CDIA naik kenceng sekenceng itu. Tapi di sini tuh kenapa kita pakai sistem yang membuat saya tenang adalah dengan menggunakan sistem ini tuh kita tahu kapan kita masuk dan kapan kita exit. Kita tahu saham ini kapan saham ini masih aman dan kapan saham ini nggak aman. Kalau udah nggak aman ya kita exit tuh ngelihat chart itu pergerakannya apa ya, nggak, kalau bahasa Jawanya tuh apa ya, nggak ngagetin gitu loh, nggak sak-desaknyet gitu kalau bahasa Jawa tuh apa ya, saham-saham yang tiba-tiba dia nggak ada pattern, tiba-tiba breakout kencang, itu bisa tiba-tiba breakdown kencang juga. Nah, itu yang kita agak-agak sulit anticipate gitu loh. Tapi kalau kayak tadi PGEO, Energi, MBMA ini kita ngelihat patternnya tuh bisa. Jadi nggak yang tiba-tiba bikin kaget gitu. Kalau misalkan dia ada turun pun ya kita udah ada bantalan cuannya berapa puluh persen. Nah, untuk MBMA ini juga menarik banget kalau misalkan mau ditunggu retracementnya, tapi kayaknya retracementnya nggak bisa dapat banyak di sini, mungkin sekitaran 500-an aja. Jadi teman-teman kalau pengen dapat kayak ginian, niat ada stock picknya, itu caranya join M-Trade. Cara join M-Trade bagaimana? Simple sekali. Cara join M-Trade kamu tinggal ke emtrade.id. Nah, kamu bisa klik tombol daftar yang warnanya oranye ini, ya, daftar di sini, kamu bisa langsung ikutin petunjuknya. Atau kalau kamu pengen dapat diskon, kamu bisa ikutin acara M-Trade Start, caranya ke emtrade.id/LIVE. Nah, dengan ikut acara M-Trade Start, webinar 2 jam ini biasanya di akhir webinar akan dikasih kode promo diskon, lumayan gede diskonnya. Kenapa? Ya karena kita mengapresiasi orang-orang yang mau belajar. Oke ya. Nah, tapi menu utamanya tetap akademinya ya, bukan stock picknya. Yuk lanjut lagi bahas saham yang lain. Mari kita bahas saham EXCL. Wah, saham EXCL ini bukan favorit aku sebenarnya, tapi kita mesti objektif juga nih. Nah, jadi EXCL per hari ini breakoutnya sebenarnya lumayan kencang. Agak-agak lumayan tinggi resiko juga sebenarnya, tapi kita ngelihat breakoutnya tuh dari sideways panjang 2360 ya. Jadi ini sama sekali kita nggak ada main fundamental kalau di sini ya, karena kalau dilihat secara fundamental ya belum masuk kriterianya MFAST gitu. Nah, ini per hari ini kita lihat ada lonjakan volume yang lumayan signifikan, jadi kita ngetes aja tadi, istilah kata nitip sendal tuh artinya bukan memasukkan kaki ke dua kolam, tidak memasukkan satu kaki, tapi nitip sendalnya yang dilempar ke kolam tersebut, jadi kakinya nggak bakalan tenggelam juga gitu, mau satu atau dua kakinya. Nah, jadi kita akan ngetes kalau dia bisa mencapai level 2650, kita mungkin akan watch untuk profit taking dulu, tapi bukan langsung profit taking, bisa ngelihat candle. Jika candlenya masih breakout bagus, kita bakalan masih hold tuh. Jadi kita nggak profit taking based on resistance
based on resistance, kecuali di US stocks dan crypto yang marketnya tuh gerak pas kita tidur gitu. Jadi nanti kalau kita ada layanan untuk rekomendasi atau stock pick untuk US stock, kita bakalan kasih tuh target-targetnya untuk profit taking, potensial profit taking di angka berapa supaya bisa pakai auto trades. Tapi kalau Indonesian market kita ngamatin langsung, jadi kita nggak pakai target kayak gitu. Kenapa di Indonesia kita nggak pakai auto trade untuk kasih tahu kita punya M traders, oh profit taking di sini dipentungin bandar. Ya dipentungin bandar. Kenapa? Indonesian marketnya nggak liquid ya, kurang liquid ya. Jadi ini saling berkaitan dengan apa yang tadi saya bilang di MSCI. Bobotnya turun, itu bikin market Indonesia jadi investor asingnya masuk ke Indonesia mungkin jadi lebih sedikit, jadi likuiditasnya makin mengering gitu loh. Nah jadi itu impact juga. Maka dari itu di Indonesia market kita nggak kasih target-target kayak gitu. Nanti dipentungin, kursinya loh mau jatuh, dipentungin bandar. Terus sama halnya watchlist. Watchlist tuh kita banyak bahasnya di morning briefing. Kita nggak pasang lagi menu watchlist di M-Trade, itu kita ilangin supaya nggak dikerjain BD. Stop loss juga sama. Stop loss itu kita pakai stop loss, ada stop loss kita tulis kalau stop loss, tapi kita nggak pakai auto trader. Jadi kalau misalkan nggak pakai auto trading, jadi misalkan kalau kesentuh sedikit, nyenggol dikit, kita lihat dulu. Kadang-kadang kita nggak langsung keluarin notifikasi stop loss, tapi kita lihat dulu, oh ternyata mantul gitu. Gitu ya tipsnya. Oke. Mari kita lihat untuk saham yang lain juga yang mulai aktif. Ada TOWR. Ini ada aksi korporasi beberapa hari yang lalu. Ngantuk banget. Oke. TOWR ini ada double bottom gede banget di sini. Dan belakangan volumenya naik. Tapi jangan harap grup Jarum bakalan mau sereng-sereng. Yang aku sebenarnya senang ya kalau ada saham yang maksudnya dijagain kayak gitu. Tapi ini mereka kayaknya ya just normal ini aja. Jadi yang masuk tuh biasanya benar-benar investor gitu. Ini kita trading dulu untuk TOWR-nya. Jadi nggak sampai ngehold yang untuk investing lama. Kemungkinan akan ada potensi upside sampai sekitaran 650 sampai 700-an untuk jangka pendek. Oke, terus itu masuk ke watchlist kita, tapi patternnya nggak secantik saham-saham sektor komoditi tadi. Masih ada kaitannya dengan sektor komoditi. Saratoga ini perusahaan investasi. Jadi kalau diperhatiin di sini ya, dia udah mulai bangun lagi. Dan ini ada investasinya di dalam sini, ada ADRO, ADI juga yang belakangan gerakannya slow melo-melo. Di sini kayaknya udah mulai manasin mesin. Jadi belum terbang kayak pesawatnya saham-sahamnya Pak PP, belum meroket kayak saham-sahamnya Pak PP. Tapi di sini dia lagi manasin mesin. Ya, jadi aku mau bahas beberapa saham lain lagi, tapi aku mau kasih beberapa insight buat kalian bahwa tidak semua saham itu gamenya langsung meroket atau ngegas. Beda game. Tolong jangan bandingin saham-saham 4 big banks dengan saham apa PP. Jangan. Itu di komen sering banget komen Igoy. Aku banyak banget yang bandingin wah 4 big banks dibandingin saham PP. It's a different game. Kalau saham PP kalian mau trading aja. Cuan aja, nikmatin aja. Tapi satu kalimat saya yang sangat penting sekali adalah jangan taruh dua kakimu di situ. Bahkan jangan taruh satu kakimu di situ. Kalau mau naruh di situ, sendal aja, sendal dilempar. Maksud ngerti gak sih? Maksudnya tuh kamu mesti ngerti yang kayak gitu resiko gede. Nah, sedangkan justru kalau kalian ngerti portfolio Pinnacle yang diajarin di M-Trade dan M-Fast, piramida itu saham-saham 4 big banks tuh di bawah. Yang namanya piramida tuh di bawah tuh sebenarnya size-nya harusnya lebih gede. Yang di atas, yang high risk tuh resikonya tinggi, size-nya lebih kecil. Tapi banyak yang pemula yang masih naif tuh kalau di ngomongin gini nggak suka. Kenapa? Ya harusnya yang cuannya lebih banyak, profit lebih banyak tuh kasih nominal lebih banyak. Ya nggak apa-apa sih sampai nanti ngerasain resiko, biasanya baru nurun. Kayak gitu. Kayak yang di ngomong oleh Morgan Housel, orang tuh nggak bakalan percaya saran investasi kalau belum ngalamin. Oke, aku mau ke BTPS sekarang. Oke ya. Yang ditotok yang di ke Igoy aku Ellen _official. BTPS saham ini antik
yang lainnya saham big banks, saham banking masih turun, ya dia justru malah naik sendiri. Inilah kekuatan dari saham yang secara size-nya lebih kecil, liquidity lebih kecil, dia gerakannya akan jadi lebih lincah naik maupun lebih lincah turunnya gitu loh. Jadi sampai hari ini sih M-Trade masih ngehold untuk saham BTPS ini, dan per hari ini dia breakout lagi gitu. Jadi trennya menarik, bisa kalian kalau misalkan mau watch ya. Terus kemudian ada saham SMRA, Summarecon Agung, yang hari ini dia juga membentuk pattern inverse head and shoulders, confirm shouldernya kecil-kecil di sini. Tapi di sini ada kenaikan volume yang cukup lumayan. Jadi kok kayaknya ada potensi dia bakalan bangun dari tidur siangnya. Bukan tidur panjang tapi tidur siangnya. Dan kita lihat apakah dia bisa berhasil mencapai 424 atau enggak. Kalau bisa mencapai area itu dan breakout lagi, maka dalam jangka menengah dia akan confirm uptrend, tidak hanya dalam jangka pendek aja gitu. Terus kemudian kita juga lagi ngelihat selain itu ada saham BSDE, kemungkinan terdorong karena sentimen BI mau nurunin suku bunga ya. Jadi aku ini chartnya masih muter-muter. Bentar ya, BSDE, Bumi Serpong Damai. Bumi Serpong Damai. Ya, kita lihat ya, Bumi Serpong Damai sama kayak SMRA. Hari ini patternnya terjadi pantulan kayak gini. Dan sebentar, ngecas laptop dulu. Dan ini bisa jadi salah satu pilihan buat swing trading juga ya. Buat teman-teman kalau misalkan mau swing trading. Nah, di M-Trade tadi ada review buy untuk beberapa saham yang lain. Ya, jadi ini cakep, tapi kita udah duluan masuk ya, Bapak Ibu gitu. Jadi kita ngelihat ADMRD juga menarik gitu. Dan besok kita akan update lagi untuk watchlistnya di morning briefing M-Trade yang di tok-tok yang di YT ke Igoy untuk bisa lihat chartnya. Indo besok ya jadi turun 25 ini kah BPS kah kalau inflasi naik, kemungkinan besar Indo bisa suku bunganya bisa turun. Toba ASII cuan udah tak jawab ya, nanti aku nggak mau kebanyakan bahas sampah PP, tadi di awal udah aku bahas, nanti dikira aku pom-pom. Nggak ada lah. Toba BBCA udah di awal, makanya jangan telat. Saya boleh telat, Anda tak boleh telat. Lah internet connectionnya butut. Tapi aku ingat chartnya Toba itu masih masuk dalam radar kita juga. Nah ini TBS Energi Utama, ini masih masuk dalam radar watchlist kita gitu ya. Oke, terus Inco aja gimana? Ada yang nanya Inco, Budi Kaiing. Mana Pak Teddy? Inco masih sideways, gak jelas sih. Kita watch tapi bukan pilihan utama. Pani kita masih ngehold, kita modalnya lumayan di bawah ya. Pani itu 11375an. Strong uptrend, tunggu retracement kalau belum punya. Inco Cici, Inco-nya sideways gak jelas ini. Nunggu breakout aja nanti. Antam masih masuk watchlist kita juga. Antam masih masuk watchlist. Oke, terus kemudian AMMN. Ada yang nanya AMMN, Elsa, Esa. Breakdown dikit AMMN. Tapi belum breakdown tren menengahnya. Wait and see dulu ya. Terus kemudian Asri gimana? Asri hari ini tadi cakep juga tuh. M3 tadi masuk juga nih, Asri. Nah ini bakalan Asri bisa nguji 155 kemungkinan. Tapi yang ini lebih liar gerakannya. Asri APLN lebih liar daripada BSDE dan SMRA. Terus Tins, Raja, ICBP, kok seru ya ngejawabin pertanyaan kalian ini. Tins masih sideways gak jelas dan patternnya inverse pennant, tapi bukan berarti jelek. Kadang-kadang inverse pennant gini ya belum tentu dia terkonfirmasi. Inverse pennant itu tanda kelanjutan arah turun sih sebenarnya. Teddy Polandre digolei Cici Solo, tak golei loh. CDIA udah dibahas, masih bakalan arah lagi. Kemungkinan CBD.
CBDK belum, aku wait and see dulu. SSIA ini kalau nggak salah grup Jarum masuk sini juga. Tunggu retracement aja ini, cakep ini. Kalau ada retracementnya dia bentuk flag, nah itu menarik. Oke, IOTF nggak mau. Wifi solusi sinergi digital sideways, lagi sideways aja, nggak jelas. Nggak, Toba udah tak bahas tadi, masuk watchlist kita. Menarik, sidewaysnya menarik. Kenapa? Karena ini dia naik volumenya kenceng, nah ini turun dia volumenya sideways lagi gitu, simple toh. Terus kemudian Adi ada yang nanya, Adi sih masih slow melo-melo, buat trading masih agak lambat, tapi buat dividend investing menarik. Terus Bumi Ratu, Bumi masuk watchlist kita lagi ya. Dia sidewaysnya kok aku nggak tahu ya, ini mirip banget bentuknya kayak pesap ya. Anyway, kok pesap sih, apa sih, salah ya. Pesap itu juga bentuknya mirip Bumi. Nah mirip ini, mirip BRMS. Nggak tahu bakalan nyusul nggak. BRMS cakep, jadi M-Trade tinggal ngehold aja nih. Terus kemudian Raja, BRMS, ADMR sudah aku bahas, Wonderlink, TPIA juga udah aku bahas. Jadi yang belum Rajanya M-Trade juga udah tinggal menghitung cuan aja, tinggal profit taking. Ini posisi nanggung kalau kalian masuk di sini. Ini tengah-tengah sideways di 2270 sampai 2870. Jadi waktu itu M-Trade ada masuknya di dekat level 2270 ini, di bawah ini. Sekarang tinggal siap-siap profit taking aja. Kalau aku ngelihat patternnya tuh bisa kayak gini juga nih. TOWR, saham PP saya nggak bahas lagi ya. Aku udah bahas di depan. Nanti kalau kebanyakan bahas itu nanti dikira aku pom-pom. Aku nggak mau itu. Ada rekamannya kalau kalian ketinggalan. Just subscribe aja ke YT aku. Oke, terus TOWR udah dibahas tadi. Kok aku jadi bahas ini lagi? JPFA, cuan udah tak bahas juga di awal banget tadi. Java ini dia lagi, kalau aku perhatiin, dia lagi mulai meniti uptrendnya lagi. Ini setelah downtrend, dia lagi, ini ada potensi membentuk pattern kayak gini deh, inverse head and shoulders. Belum bisa dibilang uptrend, tapi potensi uptrend ada. Oke, terus Sido Aces Goto. Sido, mirip kayak Java. Goto enggak, dulu Gotonya deket 50 resiko diem lama. Aces lagi sideways juga. Archie masuk watchlist juga. Archie, Pesap, Toba, apa lagi tadi? MBM ada dibahas, Pegas, ya BRPT kelupaan. Masih slow kayak PTBA, masih slow aja. Buat dividend investing kayaknya menarik, tapi kalau buat trading kayaknya wait and see dulu deh. Elsa masuk watchlist kita juga, cuman kita lagi nunggu di retracement 460-an. BBTN cakep sih ini nih, dia bakalan retrace ke 1150-an. Dia bisa retrace ke 1150-an, twing gini. Ini ya. Kalau nggak breakdown 1150 dia oke. Oke, terus disclaimer loh ya, aku ngomong cakep-cakep gini jangan terus kalian langsung hajar. Saham-sahamku bukan saham-saham yang kayak Papa PP gitu sih, saham-saham yang aku bahas tadi yang menarik-menarik itu. Cuman kalau di hold itu nggak bikin stres, nggak bikin ini ya. Jadi nggak roller coaster, tapi
Ya anyway, ASA hari ini breakout, tunggu retracement-nya. ASA wait for retracement. Oke, terus kemudian ada yang nanya, Mary, gimana ya punya temen tapi di pasar akselerasi. Ya biasanya saham-saham IPO kayak gini masih bakalan arah-arah sih, apalagi kalau size-nya kecil. Semakin kecil size-nya semakin gampang naik dan semakin gampang turun, itu aja. To be honest banget, kalau aku sih ini trading aja seandainya aku ditanya gitu. Oke. ADRO. Belum, masih wait and see dulu. BRPT ketinggalan. BRPT tunggu retracement ya. Tunggu retracement sama kayak teman-temannya tadi, Cuan dan lain-lain. Definitely masuk watchlist kita sih. Cuan, BRPT, Petro, terus brand. Kita tunggu mereka, tapi pas di retracement problemnya tuh mereka belum tentu mau retrace, itu aja. Toba udah aku bahas. Aku nggak suka banget ini doa. Ini bukan soal masalah bisa naik nggak bisa naik. Ya pokoknya nggak suka aja. Patternnya aku nggak suka. Dia juga nggak suka. Udah. Besok nonton morning briefing M-Trade. Yang mau belajar saham gratis, investing, DM aku M-Fast-Start. Yang mau belajar saham gratis untuk trading, DM aku M-Trade Start. Dan di M-Trade Start itu kamu dapat diskon M-Trade. Di M-Fast-Start kamu dapat diskon M-Fast di akhir sesi. Oke, udah gitu ya. BRI udah, saya BRI udah di awal. Yang bilang BRI belum ini Henry, udah di awal. Breeze belum. Ya wes, tambahin Breeze. Inverse head and shoulder sih menarik sih. Dia bisa retrace dikit sampai ke 2640 twing kayak gitu. Ya wes gitu aja. Thank you Pak Jungki, terima kasih semuanya. Saya Ellen May. Jam 12 di Melbourne di sini. Selamat malam. Thank you.